Nah, di situ sebenarnya. Jadi ridho itu adalah menerima keutuhan. Nah, yang namanya keutuhan itu ya ada baik, ada buruk. Baik diterima, buruk diterima. Nah, yang sering terjadi, teman-teman, looping itu sering terjadi karena kita hanya mau terima yang baik saja. Yang buruk tidak diterima. Dia dipendam dan suatu ketika muncul lagi dan lagi dan lagi. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang kok muncul lagi ya masalahnya kurang lebih ya itu-itu saja masalahnya. Biasanya karena teman-teman belum mau menerima, cuman mau menerima yang baik saja, tetapi yang buruk tidak diterima. Nah, itu sebabnya dikatakan oleh yang sabdawaya itu, rezeki itu adalah bentuk rahmat yang dituang setiap malam. Jadi setiap malam itu malaikat itu menuangkan rezeki ke semua makhluk. Nah, pertanyaannya jadi bukan lagi bagaimana mendapatkan rezeki, tetapi bagaimana wadah kita ini tuh untuk siap atau wadah kita bisa menjadi besar untuk menambah rezeki itu karena tiap malam dituangkan gitu. Cuman kalau wadah kita itu ya cuman satu gelas ya segitu saja. Nah, orang lain yang bisa memperbesar wadahnya sampai satu baskom ya dia dapat sampai satu baskom. Dan wadah itu adalah batin kita, hati kita, kesadaran kita. Dan agar wadah itu bisa diperluas, kita perlu memperbaiki pola pikir dan sikap. Itu sebabnya rezeki tidak hanya datang dari kerja keras. Menurut yang Sabdawayah ya, dan saya setuju. Tetapi dari getaran hati yang selaras dengan energi semesta. Kalau kerja keras itu menyebabkan orang menjadi kaya, tentu mohon maaf buruh-buruh pabrik yang kerja di apa buruh panggul itu ya, yang kerjanya sangat keras itu tentu mereka yang kaya. Nah, tetapi kan nyatanya tidak. Nah, jadi sebenarnya tetap harus kerja keras, tetapi juga hatinya itu juga harus selaras. Jadi dua-duanya ya, jadi vibrasinya jalan, bekerjanya jalan juga. Nah, orang itu punya rezeki masing-masing. Nah, disinilah akhirnya perlu pemahaman ini memperbesar wadah itu maksudnya itu supaya eh, orang itu punya mindset yang apa ya, yang cukup jelas bagaimana cara memperbesar wadah itu untuk meraih rezekinya gitu. Anggaplah begini, orang yang pergaulannya, mohon maaf, dengan orang-orang sejenis, maka dia tidak akan terbuka pikiran kemungkinan untuk menjalankan usaha lain selain usaha sejenis itu, gitu. Nah, orang-orang yang berhubungan dengan orang dengan berbagai macam latar belakang, bisa jadi suatu ketika dia akan bisa berpikir, oh iya ya, kenapa saya nggak mencoba seperti dia? Kenapa saya tidak mencoba seperti dia? Sepertinya kalau diomongin mudah, tapi faktanya ternyata memang seperti itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang bahkan menurut kita adalah ide itu kan biasa umum gitu. Tapi untuk orang-orang tertentu yang hari-harinya hanya bekerja di itu aja, itu benar-benar tidak terbuka pemikiran semacam itu. Nah, itu sebabnya kenapa dikatakan kalau orang yang berilmu, orang berpemahaman itu derajatnya lebih tinggi, itu karena itu gitu. Nah, jadi teman-teman, yang perlu dipahami adalah rahmat itu tidak selalu sama dengan nyaman. Nah, karena eh, tadi kan kita membahas tentang rahmat ya, rezeki adalah rahmat. Jadi semuanya itu rahmat. Ya, rahmat itu tidak selalu sama dengan nyaman. Kita sering menyamakan rahmat sama dengan nyaman, padahal rahmat bisa berupa cobaan, rasa sakit, atau bahkan kehancuran ego. Itu sebabnya dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, jadi teman-teman, buruk di mata kita bisa jadi adalah cara Allah membersihkan, membentuk, atau menyadarkan kita. Nah, kalau kita sadar, maka vibrasi kita akan berubah, kan begitu. Nah, sering yang kembali ke istilah looping tadi itu. Looping itu terjadi karena kita tidak memahami ini. Kita tidak menerima kejadian yang kita anggap buruk itu gitu. Kita mendinainya, kita memendamnya, dan dia akan balik lagi karena belum diakui. Dan bahkan kita tidak mendapatkan hikmah apapun dari situ. Dan kejadian itu akan berulang sampai kita sadar. Polanya seperti itu. Itu sebabnya dikatakan
rahmatku meliputi segala sesuatu di Al-A'raf ya. Artinya tidak ada satupun di semesta ini yang berada di luar cakupan rahmatnya. Bahkan apa yang kita anggap buruk sekalipun, itu adalah rahmat. Jadi setiap rasa adalah pesan dari Allah, maka tugas kita sebenarnya adalah menerima, mendengarkan, dan mengembalikan itu padanya. Dan sebabnya dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, apa yang menyakitimu adalah apa yang membuka hatimu. Atau dikatakan dalam quote-nya yang lain adalah luka adalah cara cahaya agar masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya hanya karena ego kita, hijab ego dan keterbatasan penglihatan batin kita. Di balik rasa sakit, kecewa atau kehilangan terdapat pintu yang terbuka menuju penyucian jiwa atau tazkiyah, atau pengikatan atau zikir dan penyatuan. Jadi kadang-kadang kita memang perlu dibuat seperti itu untuk ingat gitu. Nah, kalau sudah ingat terus apa kan gitu kan? Kalau sudah ingat kemudian tetap saja melakukan hal sama, bahkan kejadian yang sama terulang kembali, ya biasanya itu berarti belum bisa mengambil hikmah. Dan belum bisa mengambil hikmah, belum terbuka kemungkinan untuk menerima kejadian itu, maka dia akan kembali lagi. Nah, teman-teman, yang menghambat kerejekian kita itu adalah luka-luka itu tadi sebenarnya, luka batin itu tadi. Tadi di level force tadi yang merah itu kan rata-rata tentang emosi-emosi negatif kan ya. Nah itu sebenarnya muncul dari luka-luka itu, gitu, dari luka batin. Nah luka itu sendiri sebenarnya adalah energi. Menurut yang Sabdawaya itu, satu-satunya cara menghadapinya adalah masuk ke dalamnya, hadapi jangan lari, duduk bersama luka, dengarkan, peluk, dan dia akan lebur atau terurai. Nah itu pesannya yang seperti itu. Makanya eh, di 10 hukum alam semesta dari pesannya beliau itu, jika kalian menginginkan hal baru, buanglah yang lama. Buang dendam, buang beban, buang harapan yang sudah basi, bersihkan wadahnya teman-teman agar rahmat yang baru bisa masuk. Kalau itu nggak dilepas, rahmat yang baru nggak bisa masuk karena penuh. Jadi dia akan bercokol di situ sampai diakui, baru dilepaskan, baru ganti. Nah, yang jadi masalah teman-teman itu sebenarnya kan teman-teman kan sering ya dilatih untuk melepaskan emosi-emosi itu. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan itu. Yang penting bukan melepaskan emosi. Yang penting adalah mengosongkan diri dari limitasi. Limitasi atau pembatas bahwa diri kita ini sebenarnya adalah masuk makhluk yang tanpa batas. Makhluk tanpa batas itu maksudnya apa gitu. Nah, teman-teman, makhluk tanpa batas itu maksudnya begini. Kita ini yang hidup kan sebenarnya ruh ya. Ruh yang hidup di kita itu kan ruh. Coba kalau saya tanya misalnya Mas Imam, Mas Heri misalnya. Yang bernapas itu siapa? Apakah yang bernapas Mas Imam? Apa yang bernapas Mas Heri gitu? Atau yang bernapas itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tidak kasat mata, yang bahkan kita sendiri nggak tahu kok ada ya, kok bisa menjalankan jantung ya dengan apa sempurna seperti itu. Kok kalau saya pagi-pagi kok ada sesuatu yang bangun sendiri ya. Kok kalau saya apa saya tidur bahkan saya sudah lupa apapun gitu, kok dia tetap bernapas ya gitu. Nah, sebenarnya itulah yang hidup dalam diri kita dan itulah yang disebut sebagai ruh. Ruh itu adalah potensi tanpa batas. Nah, seringkali kita melimitasi potensi tanpa batas itu dari ruh tadi itu. Karena ruh itu kan dikatakan dan ketika dia sudah sempurna, maka kutiupkanlah ruhku. Ruhku itu berarti dalam hari ini adalah merefer ke Tuhan kan begitu kan. Artinya yang hidup di dalam diri kita ini adalah dalam tanda petik itu adalah ruhnya yang ditiupkan oleh Tuhan. Nah, ruh yang ditiupkan oleh Tuhan itu berarti
dalam tanda petik membawa potensi Tuhan ke dalam diri kita. Sehingga sebenarnya diri kita ini adalah makhluk yang tak terbatas sebenarnya, tidak ada limitasi. Si ruh ini. Begitu kita sudah mulai tumbuh dewasa, lalu muncullah limitasi-limitasi itu. Limitasi-limitasi atau pembatas-pembatas itu muncul melalui pemikiran kita, emosi-emosi kita, kemudian ego-ego kita. Nah, ini tadi yang saya share ini tadi. Yang mana tadi? Ini ya. Nah, ini limitasi ini berupa endapan emosi. Sedih, mendalam, trauma, marah, takut, cemas, khawatir, dendam, itu emosi kita. Itu bukan ruh kita, itu emosi kita. Dari pengalaman kita dari kecil sampai dewasa ini, itu memunculkan emosi-emosi itu. Kemudian ada keinginan dasar, keinginan untuk mengontrol, keinginan untuk keamanan, untuk safe, keinginan untuk dicintai, keinginan untuk apa ya, berpisah, keinginan untuk dihargai ya. Maaf ini salah ya, keinginan untuk dihargai dan sebagainya dan sebagainya. Misal teman-teman itu marah dengan seseorang karena kenapa kok kamu marah, pertanyaan. Saya nggak merasa tidak dimanusiakan di sana. Nah, itu berarti keinginan untuk dihargai. Nah, itu keinginan-keinginan dasar. Atau yang ketiga itu ego atau I. Merasa diri jadi korban, merasa diri yang sedih, merasa diri yang takut, merasa diri yang bersalah, yang tadi divorce tadi. Nah, ini yang tiga ini adalah lapisan-lapisan di dalam diri kita yang perlu kita terima, yang perlu kita terima bahwa di dalam diri kita ada endapan emosi, ada keinginan-keinginan dasar, ada ego tadi, dan nanti ujung-ujungnya akan kita lepaskan, akan kita kembalikan kepada Allah karena eh, sejatinya kita adalah bukan emosi kita adalah bukan keinginan dasar kita bukan ego kita. Kita adalah makhluk tak terbatas yang duduknya di ruh itu tadi dengan semua potensinya, dan kita itu setiap saat menebarkan vibrasi karena pikiran, niat, dan emosi adalah unit energi elektromagnetik. Setiap saat tubuh, otak, jantung ya level DNA itu bervibrasi. Nah, ruh tadi itu begitu masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman, ketika dia ruh bersimbiosis, bersimbiosis apa ya, bersentuhan dengan otak, maka dia punya pikiran, punya niat ya, kemudian dia bersentuhan dengan body kita, maka dia punya nafsu, terutama di bagian bawah ya, nafsu makan ya, nafsu seksual gitu ya. Dan ketika dia bersentuhan dengan hati, dia menimbulkan rasa. Kemudian sebagai akal, rasa, nafsu. Dan itu semua, akal, rasa, nafsu itu yang disebut jiwa. Dan jiwa ini mengirimkan vibrasi ke semesta. Nah, pikiran, niat, dan emosi itu adalah unit energi elektromagnetik. Setiap saat tubuh, otak, jantung, hingga level DNA bervibrasi. Bergetar-getar, dan getaran-getaran itulah yang dikirimkan ke semesta. Nah, teman-teman, ketika belajar mindfulness, getaran-getaran inilah yang kita rubah supaya itu menjadi frekuensi yang ada di biru, di power. Supaya dia menarik hal-hal sejenis dengan itu ke dalam hidup kita. Kalau kita duduk di yang posisi force, di yang emosi-emosi negatif tadi itu, marah, dendam, iri, dengki, dan sebagainya tadi itu, atau apatis, atau merasa tidak berdaya segala macam itu, nah, itu juga akan menarik hal-hal sejenis kejadian-kejadian yang selalu membuat kita kembali ke situ itu. Karena itu yang terjadinya like attract like atau the law of attraction itu di situ. Nah, itu sebabnya eh, kita belajar mindfulness sebenarnya adalah untuk menaikkan level energi kita agar itu menarik kehidupan yang lebih baik dalam hidup kita. Nah, itu mindfulness kita sudah belajar kemarin ya, kita lewati saja. Nah, nanti teman-teman, saya setelah ini akan latihan ya, latihan namanya heartfulness.
Heartfulness itu ya sebenarnya pernapasannya sama. Itu heartfulness adalah kalau yang mindfulness itu pernapasannya biasanya saya melatihnya cuman lewat hidung kemudian lepas. Nah, nanti kita sempatkan dia diendapkan di jantung karena ternyata dari hasil penelitian itu jantung dan otak itu teman-teman itu ternyata punya hubungan bolak-balik. Dan 70% perintah itu berasal dari jantung bukan dari otak ternyata. Dan ternyata di jantung itu punya sel neuron 40.000 sel seperti di otak. Jadi jantung tuh punya punya kemampuan berpikir sendiri. Dan hebatnya jantung itu punya kemampuan 100 kali lipat mengamplifier apa yang dipikirkan otak, yang dikirimkan oleh otak. Dari sisi magnetik ya, kalau dari sisi elektriknya 60 kali lipat. Nah, sehingga kalau kita bisa memberdayakan jantung kita, atau kalau dalam bahasa spiritual disebut hati, maka hidup kita akan baik. Itu sebabnya dikatakan eh, dalam hadis atau ayat ya, saya lupa ya. Di dalam dada kita itu ada satu gumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika buruk segumpal daging itu, maka buruklah seluruh tubuhnya. Itu maksudnya adalah organ yang dimaksud adalah jantung. Karena dari hasil penelitian HeartMath Institute tentang HeartMath itu adalah lembaga yang khusus meneliti tentang itu, teman-teman. Jadi dia benar-benar detil meneliti tentang itu dan kesimpulannya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Nah, jadi ini adalah keuntungan kalau kita berlatih heartfulness. Nanti kita habis ini latihan dari aspek kesehatan mental, kesehatan fisik, koneksi spiritual, hubungan sosial, dan produktivitas. Ini bisa dibaca seperti ini ya, meningkatkan ketenangan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini belly breathing seperti biasa nanti, dan kemudian nanti akan saya bimbing afirmasinya. Nanti diafirmasikan teman-teman sudah biasa ya Allah, alhamdulillah itu ya. Nanti pada saat menyebut kata Allah itu, teman-teman bayangkan bahwa itu berasal dari sumber cinta murni tanpa batas itu dari Allah. Kemudian sumber keberlebihan, kemudian sumber kesembuhan. Kemudian tahan 1 detik, dan tahan 1 detik itu nanti kita arahkan ke jantung. Kemudian exhale-nya pada saat melepaskan napas itu adalah ekspresi syukur ya, biasanya Alhamdulillah. Nah, teman-teman sampai di eh, sini dulu, sampai di sini dulu. Yang sudah saya sampaikan tadi, saya mau tanya teman-teman. Teman-teman di sini, apakah masih ada rasa-rasa yang tidak nyaman di force itu sampai detik ini di pertemuan ini? Atau akhir-akhir inilah, supaya nanti kita sama-sama geserin supaya nanti ke biru. Setelah ini kita latihan heartfulness. Bertanya, Kak. Boleh, silakan, silakan. Maaf ini kamera nggak saya hidupin soalnya masih Siap, siap. sambil ngelonin anak. Iya, saya itu kan dari pas yang pertama itu ya seminar pertama itu kan jadi kayak kepikiran apa saya itu punya inner child ya, luka di Hmm, masa lalu gitu. hmm, Makanya kok saya ngerasa kok beberapa kejadian itu kayak berulang, kayak misal dari SMP, SMA, atau pas saya kuliah atau kerja atau sekarang pas saya udah berkeluarga ini permasalahannya saya lihat lebih di circle pertemanan Kak, Pak, circle pertemanan. Jadi ketika saya dekat sama sekelompok orang gitu tuh saya tuh ngerasa kayak saya jadi yang paling beda gitu, terhindar atau enggak akhirnya saya ada masalah apa terus saya keluar dari circle itu gitu. hmm, Nah terus kan itu karena kejadiannya sering berulang kayak gitu saya jadi refleksi diri gitu loh, ada apa sih di saya gitu yang bikin mungkin jadi saya jadi ada masalah di situ gitu. Apalagi kan hmm, pas yang di Zoom yang pertama itu kan di kita disuruh bayangin gitu loh dulu yang hmm, kejadian di masa lalu ada apa gitu kan. hmm, Nah,
setelah saya ngebayangin sampai ke situ itu saya ingat ternyata dulu pas saya kecil itu kan saya posisinya ayah udah meninggal ya, terus di rumah tinggal sama kakak sama ibu. Itu pernah Hmm. saya di posisi kayak ngerasa sendiri, sendiri dalam artian keluarga itu kayak menghakimi dan di situ itu saya ngerasa nggak ada yang ngebela saya gitu loh. Di situ Hmm. kayak sedih. Maksudnya kok kenapa ini pas itu kan SMA ya, SMA Ya. ngerasa ngerasa saat itu kok nggak ada yang ngertiin saya. Kenapa saya udah berusaha buat menjadi yang terbaik, bahkan di sekolah pun juga berusaha fokus, tapi kayak ngerasa salah aja terus. Bahkan pernah ada semacam kata-kata dari ibu saya mungkin yang itu membuat saya terpukul ya saat itu kayak aku tuh anak durhaka gitu ya, durhaka, nggak susah diatur atau apa gitu intinya. Nah, di situ tuh kayak semacam ada keinginan, ya Allah, pengen banget lah nanti suatu saat kalaupun saya berkeluarga, saya nggak pengen dekat dengan keluarga saya sendiri, dalam artian saya pengen merantau gitu kan. Hmm. Nah, itu tuh mungkin karena udah di level kayak pengen banget ya, itu kejadian juga pas saya punya keluarga juga kebetulan walaupun dapat satu daerah, tapi ternyata dia dapat pekerjaannya di luar kota gitu aja kan kita jauh kan dari keluarga. Sebenarnya kalau untuk saat ini hubungan dengan keluarga saya udah ngebaik ya. Cuma kayak gimana ya biar luka trauma saya di masa lalu itu mungkin bisa terobati gitu. Soalnya kan sebenarnya habis dari lulus SMA itu saya sempat depresi ya. Depresi sampai parah gitu kan. Dan itu sebenarnya berlanjut. Depresinya dari lulus SMA, terus pernah kumat-kumatan juga di kuliah juga pernah kumat, terus pas nikah juga pernah kumat. Itu sampai pas terakhir saya di Jakarta karena suami saya kerja di Jakarta itu saya konsultasi ke dokter itu diagnosanya skizoafektif. Jadi ketika saya ada sampai ada masalah terus saya nggak bisa mengendalikan diri itu sampai muncul halusinasi ya gitu halusinasi dan bisa sampai 3 harian gitu saya kayak nggak kenal siapa saya gitu karena halusinasi itu saya nggak bisa ngebedain mana realita mana yang kejadian yang saya alami sebenarnya atau hanya sekedar angan-angan gitu. Itu tapi tiap saya relax itu ada permasalahan yang berbeda-beda gitu loh, Pak. Tapi Ya. ya beberapa pemicunya kayak salah satunya circle pertemanan gitu, pertemanan. Mungkin saya entah di grup WhatsApp, entah di pertemanan di teman kerja gitu. Pemicunya salah satunya itu atau enggak saya dengan masalah dengan keluarga saya yang ngerasa nggak ngedapat dukungan, saya yang ngerasa nggak dihargai, apa nggak di gimana ya kayak karena saya anak bungsu ya terakhir ya, sedangkan saya jarak dari saudara saya itu lumayan cukup jauh ya usianya, saya ngerasa kok saya di sini kayak nggak ada yang rangkul gitu. Kemudian alhamdulillahnya pas keluar pas punya suami sih, alhamdulillah suami saya yang paling ngerti gitu. Maksud saya di penyakit saya yang skizoafektif itu dia juga kayak kayak pas misalnya pas meledak-ledak nih dia bisa nahan nahan gitu intinya dia tahu kalau saya itu kayak gitu ya karena sakit saya gitu cuma kalau Hmm. pas saya udah sadar nih saya minta maaf biasanya saya minta maaf ya sudah mudah meledak gitu sama dia gitu ya takutnya kalau misal saya nggak bisa mengendalikan ini tuh nanti larinya ke anak saya gitu kalau suatu saat saya misal ada masalah saya takutnya malah menyakiti anak saya gitu kalau ini belum tuntas gitu. Iya. Iya. Hmm. Iya, Mbak Dewi. Itu salah satu apa ya? Salah satu apa ya? Salah satu nanti yang coba kita rilis ya. Jadi Mm-mm. eh, yang terjadi kan selama ini kita mencoba untuk merilis emosinya. Mm-mm. Nah, merilis emosinya, tetapi eh, kita tidak mau menerima bahwa perasaan itu sebenarnya ada gitu. Jadi Iya, iya, jadi Mbak Dewi itu seperti enggak, aku enggak mau perasaan ini ada dalam diriku. Kenapa sih mesti ada seperti ini dalam diriku kan gitu. iya, iya. Kan? Ya, karena tidak diterima itulah dia malah akhirnya muncul terus. Itu yang disebut sebagai looping tadi itu. Hmm, Jadi ah, sudah sekarang gini aja, kita praktek ya, kita praktek sama-sama. iya, iya, Saya Kak. akan bimbing teman-teman, teman-teman mungkin dengan permasalahan masing-masing.
Eh, saya tidak tahu masalahnya apa. Nanti saya akan bimbing. Tapi tidak perlu pakai latar musik ya. Saya takut nanti kalau ada musiknya malah suara saya putus-putus. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa meskipun tidak pakai biasanya kan pakai latar musik ya. Ini nggak saya pakai Iya, latar, iya. takut putus-putus karena nggak ada biasanya kan ada operator ya yang musiknya dari ini kan nggak ada saya sendiri. Kalau dari laptop saya takutnya putus-putus nanti. Saya akan bimbing teman-teman untuk melakukan mindful breathing atau heartful breathing tadi itu. Nah, nanti pelan-pelan kita akan eh, terima itu, gitu, terima itu. Baru nanti setelah diterima, baru nanti kita akan rilis. Bisa dimulai, teman-teman? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Siap, Pak. Nah, nanti baik teman-teman silahkan ambil posisi yang paling nyaman, duduk yang paling rileks, paling nyaman di tempat duduknya masing-masing. Kakinya menapak lantai dengan sempurna, tangannya bisa di atas pangkuannya seperti biasa. Oke. Matanya boleh dipejamkan. Baik, bagus sekali. Sekarang lakukan napas perut seperti biasa. Tarik napas, perut mengembung. Satu, dua, tiga. Tahan sebentar. Lepaskan, perut mengempis. Satu, dua, tiga. Ya, bagus sekali. Tarik napas lagi. Bagus sekali. Lepaskan. Bagus sekali. Baik, bagus sekali. Sekarang izinkan diri Anda untuk beristirahat sejenak. Menemukan ruang hening di dalam diri Anda masing-masing. Tarik napas pelan. Anda bisa menyebut Allah pada saat menarik napas. Dan ketika Anda mengeluarkan napasnya, Anda boleh ucapkan Alhamdulillah dalam hati Anda. Tarik napas pelan. Allah. Hembuskan perlahan. Dalam hati ucapkan Alhamdulillah. Bagus sekali. Tetap pejamkan mata Anda dan hadirlah sepenuhnya di sini. Tidak perlu mengubah apapun, hanya hadir saja. Bagus. Sekarang perhatikan apa yang sedang Anda rasakan. Apakah ada rasa cemas, takut, marah, sedih, atau mungkin rasa yang tidak bisa Anda beri nama? Itu tidak salah. Apapun yang Anda rasakan adalah bagian dari rahmat ilahi. Kini tanyakan pada rasa itu, bolehkah aku merasakanmu sepenuhnya? Dan katakan dalam hatimu, aku melihatmu, aku izinkan kamu hadir. Aku berhenti menolakmu. Dan sekarang rasakan ruang di tubuhmu melunak. Biarkan rasa itu hadir tanpa dilawan, tanpa ingin cepat pergi. Terimalah rasa itu. Biarkan dia muncul. Duduklah bersama dia. Bagus sekali. Tarik napas. Allah. Lepaskan. Alhamdulillah. Bagus sekali. Sekarang tanyakan dengan lembut.
Bisakah aku menerima rasa ini apa adanya? Maukah aku melepaskan penolakanku terhadap rasa ini? Kalau aku mau, kapan aku bisa melepaskannya? Tidak perlu menjawab sempurna. Yang penting kamu hadir dan jujur. Bagus sekali. Tarik napas perlahan lagi. Allah. Hembuskan. Alhamdulillah. Dan biarkan tubuh Anda semakin ringan. Dan sekarang bayangkan semua rasa itu kembali larut ke alam semesta. Kembali kepada sang pemilik rasa. Kembali pada sang pemilik semesta. Dan ucapkan dalam hatimu, semua ini adalah rahmat Allah. Aku izinkan semuanya hadir. Aku tidak perlu melawan apapun. Aku pulang dalam kasih sayang Allah. Perhatikan bagaimana rasa yang tadi Anda akui keberadaannya, sekarang pelan-pelan mulai menghilang, pergi kepada sang pemilik rasa. Bagus sekali. Kapanpun Anda merasa berat, ingatlah bahwa menerima adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan kepada Sang Maha Pemilik Rasa. Bagus sekali. Tarik napas pelan-pelan. Allah. Lepaskan. Alhamdulillah. Sekarang, dalam beberapa saat, Anda boleh membuka mata. Tiga, suara saya semakin terdengar jelas. Dua, sepoi-sepoi angin di sekitar Anda mulai terasa di kulit Anda. Satu, mata Anda pelan-pelan bisa membuka dengan sempurna. Dan sekarang Anda bangun dengan sempurna, mata Anda terbuka semuanya dengan lebih sehat dan lebih bahagia dari sebelumnya. Bagus sekali. Baik, sekarang saya mau tanya ke Mbak Lai tadi ya, dan teman-teman yang lain. Apakah ada rasa-rasa yang tidak nyaman, yang sensasi tidak nyaman di tubuhnya sekarang tersisa? Sudah lebih lebih ikhlas sih. Kayak kayak ngebayangin kalau rasa itu tuh udah perlahan menjauh gitu loh. Bisa aku terima kalau misal suatu saat itu datang lagi tuh. Oh, jadi emang kuncinya ikhlas aja gitu. Mm-mm. Kalau sensasi-sensasi rasa, apakah ada? Misalnya rasa mual, rasa pusing, rasa sakit yang lain? Enggak sih, Pak. Enggak Nggak ada. ada ya? Oke, good. Yang Ya, lain? Teman-teman yang lain, apakah ada? Lebih tenang sekarang Pak. Baik, oke.